Aduh, udah kemarin lihat banjir pakai perahu karet. Didorong-dorong wakilnya, gubernurnya naik helikopter. Ditanya masalah penghapusan pajak, jawabnya kayak gitu. Sekarang ramai sekali tentang pajak kendaraan bermotor ya guys. Terkait dengan pajak kendaraan bermotor di sini, Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi melakukan program pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan semua tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan serta bebas denda pokok untuk tahun yang lewat. Wow, sangat meringankan masyarakatnya sekali ya guys. Nah, hal ini diikuti oleh beberapa provinsi juga ya, salah satunya itu Jawa Tengah. Dan bagaimana dengan DKI Jakarta? DKI Jakarta ditanyakan oleh wartawan ya terkait dengan apakah mereka melakukan hal tersebut atau tidak. Jawaban dari Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa mereka memiliki ya DKI Jakarta memiliki aturan. Wah, sangat menarik sekali ya guys. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung gas ke videonya. Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. Oke, DKI punya aturan. Ya, itu pendapat dari Gubernur Jakarta ya guys ya. Ketika ditanya mengenai penghapusan pajak kendaraan bermotor. DKI punya aturan. Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Oke, ini Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampaknya Menjelaskan, terjadi? Makin guys. gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunannya. Memang Nah, kita ini punya dasar Jawa ya. Tengah Jadi ya, guys. dasarnya itu adalah Gubernur kita Jawa Tengah. melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Jadi kemarin kita rapat dengan Bupati Wali Kota sudah, dan saya sudah rapat dengan Direktorat Lalu Lintas, dengan Bapeda, BKAD, Jasa Marga, Jasa Raja untuk mengambil review agar kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan. Makanya ini kita lakukan agar masyarakat merasa ya diringankan pajaknya, tetapi PAD kita terdapat. Dan ini sudah saya tanda tangani terkait dengan peraturan gubernur yang tentu atas kesepakatan dari instansi lain, diantaranya Lalu Lintas, Jasa Raharja maupun kita. Demikian. Oke. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sangat positif bagi masyarakat atau bagi rakyat, khususnya warga Jawa Barat.
Meskipun ada tunggakan pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua dibuktikan. Tetapi warga harus membayar pajak mulai terhitung tahun 2025. Nah, ketika program ini pertama diluncurkan dan baru ada beberapa hari, sudah ada kurang lebih sekitar 10 miliar dana pajak yang masuk di kas Samsat. Dengan demikian, program ini tentu menurut saya sangat bagus. Dia bisa saja dijadikan the best practice, bahkan kalau bisa direplikasi oleh gubernur-gubernur lain yang ada di tanah air ini. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bos, kalau dibilang aturan, semua juga punya aturan di setiap daerah. Bukan di DKI aja yang punya aturan. Tapi aturan itu bermutu nggak buat warga, buat masyarakat yang ada di sekitaran daerah masing-masing. Contohnya seperti Jawa Barat, kan bermutu buat warga, buat masyarakatnya yang ada di Jawa Barat. Itu namanya aturan. Aturan yang bijaksana, aturan yang benar-benar mulia untuk warga Jawa Barat ataupun daerah-daerah lainnya. Ya, kita berharap DKI semoga mendapatkan aturan yang bijaksana, yang mulia. Salah satu contohnya seperti Jawa Barat, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Oke, mantap. DKI punya aturan katanya. Ditanya masalah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Jawabnya kayak gitu. Nah, gini ya. Menurut gua, Gubernur Jawa Barat malah mengerti aturan yang pro terhadap rakyat. Lihat dong sekarang buktinya. Baru aja dibuka 1 hari, udah 10 M yang masuk ke kasnya daerah. Itu bentuk pemerintah perhatian terhadap rakyatnya, ya, membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat. Nah, dia itu ngerti aturan. Aduh, udah kemarin lihat banjir pakai perahu karet, didorong-dorong wakilnya, gubernurnya naik helikopter. Ditanya masalah penghapusan pajak, jawabnya kayak gitu. Iya, gua ngerti, semua kepala daerah itu punya aturan. Nah, yang jadi pertanyaannya, aturannya pro atau tidak terhadap rakyat nih? Katanya di negara Konoha yang pajak kendaraannya udah mati 2 tahun itu Warga Jawa bakal Barat bikin disita, iri warga bahkan Konoha. dihapus data. Itu mah di Konoha Ketawanya ya. pada mengerikan Untung ya, saya guys. tinggal di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat sih bahkan sebaliknya ya. Yang pajak kendaraannya udah mati bertahun-tahun itu dihapuskan, diampuni ya. Jadi ya tinggal bayar pajak yang tahun sekarang aja gitu ya. Siapa dulu dong gubernurnya? Bapak Aing gitu ya. Statement Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, saat ditanya oleh salah satu wartawan perihal pembebasan pajak kendaraan yang terlambat. Apa jawab Bapak Pramono Anung? Jakarta punya aturan. Nah, emangnya pembebasan pajak bagi kendaraan yang terlambat itu bukan suatu aturan? Ya, tergantung bagaimana kita itu menyusun suatu aturan. Apakah kita akan meringankan rakyat dengan membebaskan pajak yang terlambat atau akan membiarkan rakyat tidak membayar pajak karena terlambat, yang makin lama beban itu akan semakin menumpuk sehingga rakyat tidak mampu lagi untuk membayar pajak. Akhirnya kendaraan rakyat disita, yang itu juga akan membebani rakyat karena rakyat sudah tidak bisa bekerja lagi dengan kendaraan, tetapi mereka tetap terbebani oleh pajak yang Di awal video kita sudah melihat statement dari Gubernur DKI Jakarta ya, ketika ditanyakan terkait dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan bahwa Jakarta
Jakarta memiliki aturan ya seperti itu. Untuk Gubernur Jawa Barat juga kita sudah mendengar penjelasannya, begitu juga dengan Gubernur Jawa Tengah. So kalau menurut kalian bagaimana mengenai penghapusan pajak kendaraan bermotor ini? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.